pagi ya Bapak dan Ibu sekalian. Perkenalkan saya Dr. Ayub ya dari Polikulit ya, dokter spesialis kulit, dan kebetulan hari ini kan agak mendung, jadi jas dokternya belum kering ya. Jadi agak mamel. Jadi saya hari ini akan cerita aja, karena kan hari ini tiap 1 Desember itu diperingati sebagai Hari HIV/AIDS sedunia. Nah, sebenarnya yang pengen saya sampaikan buat Bapak Ibu sekalian, bahwa tema 25 ini bersama menghadapi perubahan, jaga keberlanjutan layanan HIV ya. Jadi mengapa sih kita di sini? Karena di sini ada tantangan baru terkait dengan penanganan HIV atau AIDS ya. Jadi situasi global saat ini ada 40,8 juta orang hidup dengan HIV, yang ada 1,3 juta infeksi baru per tahun, dan ada 630.000 kematian akibat AIDS ya. Kalau di sini ada HIV, ada AIDS, itu dua hal yang sangat berbeda. Bedanya apa, Dok? Nah, di HIV sendiri di Indonesia itu ada kurang lebih 500 ribuan orang di Indonesia totalnya ya. Ada di tahun 2024 ini 9 bulan ada 35.000 kasus baru ya. Jadi di sini tahun ini sebenarnya kita memaknai agar ketersediaan obat, tes, dan dukungan mental terhadap teman-teman HIV itu tetap berjalan ya. Nah, ini yang saya bilang tadi, bedanya apa? Kalau HIV itu singkatan dari Human Immunodeficiency Virus. Jadi virus yang membuat daya tahan tubuh seseorang itu menjadi rendah. Ya, jadi virusnya sendiri itu tidak berbahaya. Dia hanya menyerang sistem kekebalan tubuh. Gitu ya. Jika tidak diobati jadi lemah untuk melawan infeksi. Nah, sedangkan AIDS-nya sendiri itu adalah tahap lanjut dari infeksi HIV yang tidak diobati. Sehingga kalau sudah terkena AIDS itu banyak penyakit-penyakit yang infeksi yang berat. Misalnya kalau ada orang sehat yang tidak terinfeksi HIV, kalau flu atau pilek paling 3 hari 4 hari sudah sehat ya, sudah sembuh. Tapi kalau pada pasien yang HIV tidak diobati memiliki daya tahan tubuh yang lebih rendah, sehingga batuk pilek sampai 1 bulan nggak sembuh-sembuh. Dok, tapi saya juga batuk 1-2 minggu 1 bulan nggak sembuh-sembuh, apakah saya HIV? Lebih baik kita periksa. Ada batuk yang karena alergi, ada batuk karena infeksi TBC misalnya. Jadi memang tidak semua penyakit itu yang nggak sembuh-sembuh karena HIV ya. Lebih baik kita periksa atau konsultasi ke dokter ya. Jadi ada mitos dan fakta dari HIV/AIDS. Jadi HIV/AIDS itu ditularkan melalui seks yang tidak safe atau tidak menggunakan pengaman, kehamilan, kemudian penggunaan obat-obatan terlarang, jarum suntiknya yang tidak steril, atau dari transfusi darah. Tetapi tidak menular melalui kayak salaman, pelukan, duduk sebelah, itu tidak menular. Makan bareng, alat makan, sendok, garpunya bareng-bareng satu rumah seperti itu tidak menular. Ya, misalnya ngandok gitu ya, itu dari sendok garpu itu tidak menularkan HIV. Tetapi kalau tidak bersih, tidak higienis, bisa menularkan sakit kayak misalnya tifoid atau tipes, itu bisa ya, tidak penyakit. Terus kemudian kayak gigitan serangga juga tidak menularkan. Jadi penularannya hanya yang di atas ini tadi. Ya. Itu kenapa semua ibu hamil sekarang diperiksa HIV, sifilis, dan hepatitis. Untuk apa? Mencegah agar tidak menularkan ke anaknya. Karena kalau sudah diobati ya sampai viral load-nya atau kadar virusnya itu tidak terdeteksi, itu tidak menular dan boleh punya anak, boleh melahirkan ya. Tapi ada catatan khusus ya. Nah, pencegahannya yang pertama karena rumusnya A, B, C, D, E biar gampang ingatnya.
A. Abstinence atau puasa tidak berhubungan seksual ya selama belum menikah. Kemudian be faithful atau setia, kemudian menggunakan kondom, kemudian tidak menggunakan obat-obatan terlarang ya, dan adanya edukasi. Jadi kan sekarang banyak ya di TikTok, di Instagram, Facebook, cari edukasi yang betul ya, yang memberikan adalah seorang tenaga kesehatan atau tenaga medis ya. Jadi kapan sih kita perlu periksa ke dokter SPDVE atau dermatologi, venologi atau estetika? Kalau dulu namanya dokter kulit, kelamin dan estetika. Jadi kulit itu sebagai gambaran atau jendela imun, di mana biasanya kelainan kulit itu sebagai tanda pertama kali kalau ada di sini. Misalnya ada gatal, ada diare misalnya, itu juga bisa merupakan suatu tanda gejala awal. Ya, itu kenapa 80 sampai 90% keluhannya pada pasien-pasien yang HIV yang mempunyai gejala itu dari kulit ya, sehingga akan memberikan gambaran di kulit, sehingga bisa periksa di bagian kulit ya. Jadi awal-awal misalnya ada jamur di mulut gitu ya, biasanya kalau makan, minum terus nyari telang gitu ya. Nah, ini dilihat di lidah juga ada kayak putih-putih begitu, itu salah satu bentuk jamur kulit. Jadi itu bisa salah satu gejalanya. Dok, tapi ada anak kecil yang juga punya jamur di mulut, bisa juga. Karena kan pada anak kecil itu daya tahan tubuhnya beda dengan orang dewasa, sehingga semua jamur kulit belum tentu suatu tanda infeksi HIV. Tetapi kalau misalnya ada, kita patut curigai dulu, ya. Kemudian dermatitis seboroid atau eksim di area-area muka, telinga, leher, punggung, dada ya, yang merah-merah bersisik seperti ini, itu bisa juga salah satu tanda infeksi ya. Kemudian ada namanya prurigo nodularis, itu kayak benjol-benjol di tangan ya, itu bisa karena infeksi juga, bisa juga karena alergi. Jadi memang bentuknya itu mirip-mirip ya. Kemudian herpes ya, atau DAP atau cacar api itu salah satu tanda daya tahan tubuhnya itu rendah atau imunokompromis. Tetapi orang kayak gulanya tinggi itu juga bisa kena herpes zoster ya. Terus kemudian ada molluscum. Molluscum ini kayak benjolan kecil-kecil tapi warnanya beda ya. Kalau yang ini agak gelap, yang ini dia agak lebih terang ya. Jadi pentingnya deteksi dini. Kalau misalnya ada kecurigaan tadi atau pengen tahu, dok saya pengen tahu status saya ada enggak infeksi HIV, itu ada di RSUD Husada Prima maupun di tempat lain juga ada namanya VCT. VCT itu artinya tes yang secara sukarela dan juga dilakukan setelah konsultasi. Jadi nggak boleh tiba-tiba datang, dok saya periksa langsung diperiksa, itu nggak boleh. Karena sifatnya ini rahasia dan kemudian sukarela, jadi tidak ada yang memaksa dan yang kedua konsultasi dulu, ngobrol dulu. Oh ya, ini perlu periksa. Nanti kalau hasilnya begini, kita harus ngapain? Ya. Kemudian pengobatan. Jadi selama yang saya cerita tadi keluhan-keluhan itu kalau tidak diobati. Tapi kalau diobati ada namanya ARV, antiretroviral, dia menekan jumlah virus di tubuh ya. Kalau sampai tidak terdeteksi atau sangat rendah, itu tidak lagi menularkan dan tidak ada gejala-gejala yang ya. Dan ARV ini gratis disediakan oleh pemerintah di puskesmas dan di rumah sakit rujukan, salah satunya di rumah sakit Husada Prima ya. Jadi konsepnya kalau minum obat rutin tidak terdeteksi, artinya virusnya sedikit sekali sampai tidak terbaca oleh lab, itu artinya tidak menular ya. Jadi pasien tidak bisa menularkan virus ke lainnya ya, itu penting.
itu penting. Jadi peran dari pasien, jadi minum obat ini itu kan jangka panjang ya, seumur hidup diminum, sama seperti sakit-sakit yang lain ya. Yang penting rutin kontrol ke dokter dan melakukan tes viralurnya 1 tahun 1 kali untuk menjaga bahwa daya tahan tubuhnya masih baik, kemudian virusnya juga mudah, gitu ya. Nah, peran masyarakat kita sebagai masyarakat ini apa? Jadi mendukung OD HIV atau orang dengan HIV agar tidak putus obat, jadi minum obat terus ya. Kemudian menciptakan lingkungan yang aman tanpa stigma, karena kan tadi sudah tahu ya, kalau duduk bersama, salaman, ngaji bareng itu tidak akan menularkan. Terus kemudian mendorong orang terdekat yang mempunyai risiko untuk tes HIV ya. Orang yang beresiko itu misalnya pada tenaga kesehatan, tenaga medis itu mempunyai risiko yang sangat tinggi. Kemudian ibu hamil kita tahu bahwa risiko penurunan terhadap anak, jadi kita juga harus tes ya, karena kalau tidak diobati dengan baik bisa menularkan ke anaknya. Tapi kalau diobati dengan baik ya seperti yang sebelah kiri, maka tidak dapat menular ke anaknya. Jadi kita harus jauhi penyakitnya ya, jadi karena butuh support sama seperti yang sakit-sakit yang lain ya. Ketika kita sakit atau apa, disupport sama keluarga, sama teman ya, sama tenaga kesehatan, kan kita lebih nyaman, lebih marem gitu ya. Oke. Kesimpulan, jadi HIV bisa dikontrol dengan minum ARV, bisa hidup sehat normal seperti orang pada umumnya, bisa keluarga pada umumnya. Peran dari dokter spesialis kulit adalah mewaspadai kelainan kulit yang tadi, yang nggak sembuh-sembuh sudah lama, maka kita curigai suatu infeksi HIV, kemudian kita obati lebih awal, lebih bagus. Ya, kolaborasi tadi antara dokter, pemerintah, keluarga, dan Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi aksi nyatanya adalah berani tes. Kalau misalnya memang negatif, kita bisa rutin tes, atau nanti misalnya positif, kita berobat dan berani mendukung sesama pasien maupun keluarga. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Boleh? Atau yang dari live online dari Instagram dan TikTok mau ada yang ditanyakan, boleh nanti bantu dibacakan ya. Ada yang mau tanyakan Bapak Ibu dari slide ini? Kalau nggak ada yang nanya, saya nanya boleh? Enggak. Ada hadiahnya nggak Mbak hari ini? Ada ya? Boleh. Ada yang mau bertanya? Boleh, silakan. Ibu, ya silakan. Pakai ini ya. Ya. Terima kasih pertanyaannya Bu Supriyatin. Kan apa bedanya? Bentar, maaf. Ya, apa bedanya HIV/AIDS dengan penyakit autoimun? Nah, kalau HIV itu kan tadi virusnya ini menyerang kekebalan tubuh, ya, sehingga kekebalan tubuhnya turun. Kalau ada infeksi virus atau bakteri yang lain, jadi gampang kena, gitu ya. Tetapi kalau autoimun itu badannya sendiri yang mengenali sel dari badannya sebagai orang asing. Jadi kalau misalnya badan kita sehat normal ya Bu ya, itu ada virus flu, ada bakteri, daya tahan tubuhnya bagus, virusnya dilawan, bakterinya dilawan. Nah kalau pada autoimun ya, misalnya autoimun pada penyakit kulit ya, jadi kulitnya ini dianggap lawan sama badannya sendiri, makanya namanya autoimun ya. Itu kenapa tiba-tiba nanti kulitnya jadi ada luka, ada melenting, isi air. Nah itu karena menganggap kulitnya ini kok musuh gitu, jadi sama imunnya itu diserang sendiri, jadinya muncul. Nah pengobatannya beda. Kalau yang tadi berarti kita harus membuat daya tahan tubuhnya itu pas. Tekan terus, takutnya ada infeksi lain masuk. Jadi kalau autoimun Bu memang sama pengobatannya seumur hidup, tetapi autoimun juga ada
macam-macamnya. Kadang kalau ada sesi tenang, nggak kumat, ya aman. Tapi kalau misalnya pada psoriasis itu kan autoimun, nah itu pas lagi stres misalnya atau gatal digaruk-garuk muncul keluhan kulitnya itu bisa. Gitu. Jadi ada fase istirahat. Jadi ada fase dia mungkin nggak minum obat sama sekali, tapi hanya kayak pakai salep atau pakai vitamin gitu. Kalau yang HIV harus minum obat terus, gitu ya, untuk mengendalikan virusnya. Sama kan misalnya orang diabetes itu kan gulanya tinggi, kita minum obat untuk menstabilkan gula darahnya. Kalau gula darahnya stabil, sakit-sakit yang kayak sakit kulit, sakit luka-luka, ada eksim itu tidak ada. Jadi memang tujuannya untuk mengontrol dari gula darahnya. Sama, ini juga untuk mengontrol agar virusnya tidak naik lagi. Jadi tujuannya ditekan sampai nggak ketemu. Gitu. Terima kasih Bu, pertanyaannya bagus ya. Ada yang mau tanyakan lagi Bu? Ya, silakan. Boleh maju sini Bu ya, biar kelihatan sama kamera ya. Siapa tahu Ibu viral nanti. Boleh, silakan. Iya, monggo. Ya. Ya. Terima kasih ya. Ngamarnya di mana Bu? Di sini. Oh, di rumah sakit lain ya. Baik, terima kasih. Namanya siapa Bu? Maaf. Bu Iin ya. Jadi pertanyaan penularannya melalui yang di sini. Jadi penularannya melalui hubungan seks yang tidak memakai pengaman, ibu hamil, penggunaan jarum-jarum bersamaan atau penggunaan obat dan transfusi darah. Selain itu tidak menular. Ya, misalnya tadi sebelahan, ibu salaman pun nggak apa-apa. Cuman pertanyaannya adalah kalau misalnya itu ada luka, bagaimana dok? Gitu ya. Kalau misalnya tadi si pasien itu sudah minum obat dan virusnya sudah ditekan sangat rendah, sebenarnya penularan juga lebih minimal. Cuman memang kalau misalnya ada luka satu pasien dengan yang lain, sama-sama lukanya ketemu, itu bisa menularkan. Tetapi kalau satunya luka, satunya tidak luka, tidak apa-apa. Ya tidak menularkan. Tetapi tetap ya prinsip kebersihan itu tetap ya. Jadi misalnya setelah megang itu cuci tangan, ya pakai sanitizer atau pakai sabun itu penting Bu. Yang paling penting itu. Ya, jadi nanti sebenarnya bukan HIV yang ditakutkan, malah sakit yang lain, misalnya tifoid atau tipes atau sakit yang bakteri penyebab diare ya, habis pegang-pegang terus langsung muluk gini ya. Ada yang kayak gitu Bu, masih habis ngapa-ngapain ya, ada gorengan satu langsung ambil. Apa cuci tangan dulu apa langsung ambil Bu? Bener ya. Takutnya udah biasa ini sedikit air, besoknya mencret bingung. Padahal karena dirinya sendiri. Oke, ada lagi Ibu yang mau tanyakan, silakan, boleh. Adik yang di depan, boleh, monggo Ibu, silakan. Ya. Ya. Namanya siapa Ibu? Bu Uswati. Ya, Uswatun ya. Jadi pertanyaannya Ibu bagus. Kalau misalnya walaupun kurang nyambung sama HIV ya, nggak apa-apa. Tadi nyambung pertanyaannya Ibu ya. Jadi autoimun itu boleh enggak kena matahari? Jawabannya tergantung. Karena autoimun itu kan sakitnya banyak. Ya, macamnya banyak, Bu. Ada yang seperti teman-teman yang autoimunnya lupus gitu ya. Kalau kena matahari itu makin memperparah keadaannya. Tapi kalau seperti psoriasis itu ada beberapa tipe malah dianjurkan berjemur gitu karena kadar vitamin D terus dari sinar UV-nya juga bisa malah menyembuhkan si penyakit autoimunnya. Itu kenapa tadi tergantung ya. Jadi kalau nanti dibilang boleh pas yang pasien satunya berjemur mukanya tambah merah ya tidak boleh kena matahari, betul. Mungkin itu tipe yang sakit autoimun yang memang tidak boleh kena matahari.
sekali. Ada yang malah dianjurkan kalau autoimun secara teori itu karena sudah bawaan tubuh, jadi dikatakan sembuh itu remisi atau tidak kumat. Tapi karena kumat-kumatan, gitu. Ya, saat dia tidak ada keluhan, ya disebut sembuh enggak Bu? Enggak ada disebut sembuh enggak Bu? Enggak ada keluhan. Ya, tapi nanti bisa muncul lagi suatu saat kalau ada pencetusnya. Ya, misalnya harga minyak naik, harga lombok naik kan stres. Itu bisa jadi pemicu suatu alergi maupun autoimun. Ya, gitu. Ada lagi Bu yang di belakang mungkin ada yang mau tanyakan, sudah cukup jelas ya. Jadi untuk pemeriksaan HIV ini di Rumah Sakit Usada Prima sudah ada. Untuk pemeriksaannya sendiri itu satu rahasia, yang kemudian yang kedua harus sukarela, yang ketiga harus konseling dulu, ngobrol-ngobrol dulu, konsultasi dulu, baru yang keempat yang paling penting tesnya gratis. Ya, yang enggak gratis becaknya ke sini ya. Kalau naik Gojek ya Gojeknya gitu ya. Kalau itu ya minta sama Pak Prabowo ya. Tapi untuk tesnya di sini gratis ya, untuk visitinya gratis. Nanti kalau misalnya memang sakit, nanti obatnya pun gratis ya, tiap bulan ambil ke sini gitu ya. Ada yang mau tanya lagi?